Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diumumkan. Mereka terdiri dari orang-orang dalam maupun luar negeri yang dianggap expert di bidangnya. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan mereka yang telah bergabung ini sudah melalui proses seleksi yang ketat. Selain expert di bidangnya, mereka yang terpilih dipastikan memiliki visi dan misi yang sama terkait Danantara. Berikut susunan lengkap pengurus Danantara. Adapun yang menjadi petinggi dari badan ini yakni Rosan Roslani sebagai Chief Executive Officer, Doni Oskaria sebagai Chief Operational Officer, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer. Sementara yang menjadi Dewan Pengawas yakni Erick Thohir, Mulyaman Hadad, para Menko dan Mensetnek. Sementara itu mantan Presiden Joko Widodo dan SBY bertindak sebagai Dewan Pengarah. Untuk Dewan Penasehat terdapat nama Ray Dalio, Helman Sitohang hingga Taksin Sinawatra. Di sisi lain, Ketua PPATK, KPK, BPK, BPKP, Kapolri hingga Jaksa Agung akan bertindak sebagai Komite Pengawasan dan Akuntabilitas. Sementara itu, Managing Director diisi sejumlah nama seperti Robertus Bilitea, Ling Sengwei, Arif Budiman, Ali Setiawan, Muhammad Al-Arif, Rohan Hafaz, Ahmad Hidayat hingga Ivi Santoso. Indeks harga saham gabungan atau IHSG 24 Maret 2025 ditutup di zona merah. Setelah sebelumnya pada perdagangan sesi pertama turun 4,4% dan juga meninggalkan level psikologis 6 ribuan. IHSG ditutup terkoreksi 1,55%, berada di level 6.161. 500 saham tercatat turun, 134 menguat, dan sisanya tidak bergerak. IHSG bergerak di zona pelemahan di sepanjang perdagangan 24 Maret, bahkan sempat menyentuh titik terendahnya di 5.697. Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Rosan Roslani merespons kondisi indeks harga saham gabungan yang sempat kembali turun jelang pengumuman pengurus Danantara. Menurut Rosan, kondisi IHSG yang menurun selalu dihubungkan dengan keberadaan Danantara. Namun ia tetap meyakini ada banyak faktor yang membuat IHSG bergerak dinamis. Sementara itu, Chief Investment Officer Pandu Syahrir mengungkapkan, pengumuman nama-nama pengurus Danantara dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran investor yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Adapun diperkirakan pada perdagangan sepekan depan, transaksi cenderung sepi dan indeks harga saham gabungan berpotensi kembali merana. Hal ini lantaran fokus sebagian investor sudah mulai menuju libur lebaran dan persiapan lebaran, sehingga sebagian investor cenderung melakukan aksi jual saham atau taking profit hingga menunda transaksi untuk fokus terhadap momen lebaran. Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang ada di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 2,1 juta ton menjelang Lebaran 2025. Menurut Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, stok cadangan beras pemerintah berfungsi untuk menjaga kestabilan harga, mengantisipasi kekurangan pasokan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Wakil Direktur Utama Bulog, Marga Taufik mengatakan pihaknya telah menyerap 400.000 ton lebih gabah setara beras hingga Maret 2025. Untuk memastikan keamanan cadangan beras pemerintah. Ia menyebut penyerapan gabah petani oleh Bulog saat ini meningkat bila dibandingkan musim panen sebelumnya. Kini kemampuan serapan Bulog bisa mencapai 26.000 ton per hari. Sementara itu untuk harga beras premium untuk rata-rata nasional per 24 Maret 2025 yakni mencapai 15.547 per kilogram. Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi dengan harga beras termahal yakni Rp18.300 per kilogram. Sementara harga beras medium secara rata-rata nasional yakni Rp13.704 per kilogram. Provinsi dengan harga beras medium termahal yakni Papua Pegunungan mencapai Rp20.000 per kilogram. Negeri Singa kini menghadapi era inflasi rendah. Singapura mencatat inflasi sebesar 0,9% secara tahunan pada Februari 2025, menandai laju pertumbuhan yang paling lambat dalam 4 tahun terakhir. Penurunan inflasi Singapura terus terjadi sejak November 2024 lalu. Inflasi inti yang tidak memasukkan harga akomodasi dan transportasi pribadi juga turun menjadi 0,6% pada Februari. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,8% pada Januari dan prediksi 0,7% dalam survei Reuters.
Adapun penurunan inflasi di Singapura ini mendorong otoritas moneter Singapura atau MAS untuk melonggarkan kebijakan moneternya pada Januari 2025. Ini adalah pelonggaran pertama sejak 2020 dengan alasan perlambatan inflasi yang lebih cepat dari perkiraan serta kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi. MAS memproyeksikan inflasi utama akan berkisar antara 1,5 hingga 2,5% pada 2025, lebih rendah 2,4% yang diproyeksikan untuk 2024. Selain itu, perkiraan inflasi inti juga diturunkan pada Januari menjadi rata-rata 1% hingga 2% pada 2025. Lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,5% hingga 2,5% dalam rilis kebijakan moneter Oktober 2024. China kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam industri emas global setelah penemuan cadangan emas besar di Provinsi Hunan. Penemuan ini bernilai sekitar 600 miliar yuan atau setara 82,9 miliar dolar AS atau 1.371 triliun rupiah. Penemuan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor tambang domestik China, tetapi juga memberikan dampak besar pada pasar emas internasional. Hunan Academy of Geology berhasil menemukan lebih dari 40 urat emas pada kedalaman lebih dari 2.000 meter di wilayah Kabupaten Pingjiang. Dari eksplorasi awal, sebanyak 300,2 ton emas telah ditemukan di area inti eksplorasi dengan kandungan tertinggi mencapai 138 gram per ton metrik. Selain itu, proyeksi menunjukkan adanya lebih dari 1.000 ton cadangan emas tambahan di kedalaman lebih dari 3.000 meter. China merupakan produsen emas terbesar di dunia, menghasilkan sekitar 10% dari total produksi emas global pada tahun 2023. Namun, konsumsi emas di negara ini jauh melampaui tingkat produksinya.